Ini kesalahan utamanya dilakukan oleh semua orang di dunia. Kenapa? Karena kita dari kecil dididik untuk menjadi orang yang baik dan benar. Loh, makanya ini agak berbahaya kalau nggak paham. Kita dari dulu dididik untuk jadi orang yang baik dan benar. Terus salahnya apa kok nih? Masalahnya begini, ketika ada orang benar, pasti ada yang salah. Ketika ada yang baik, pasti ada yang buruk. Jadi kita langsung punya garis lawan terhadap orang lain. Padahal kita pernah bahas berkali-kali di Ma'iyah, bahwa tidak ada benda barang baik atau benar kalau dia tidak punya asal usulnya. Saya selalu menyebutnya belief system. Baik buruk itu selalu punya akar narasi belief system. Saya dulu pernah mencontohkan begini. Saya bertanya, makan daging anjing itu baik atau buruk? Benar atau salah? Makan daging babi itu benar atau salah? Mau gue dijawab, benar atau salah? Hah? Ketika ada prasmanan, kita ikut kawinan, ada nikono semur babi, dagingnya gitu kemelus, ambune menarik minat. Di tangan bener apa salah? Salah. Karena Anda orang Islam. Dalam ajaran Islam itu salah. Nek misalnya aku tuh orang Islam, itu jadi enak ragu-ragu. Jadi nggak salah gitu kan. Jadi benar salah selalu ada narasi di awalnya. Selalu ada sesuatu yang kita percaya untuk menjadi tonggak benar atau salah. Oke ya. Padahal semua tonggak itu, biar ngomong ini, aku menarik ke belakang dulu. Padahal semua tonggak itu orang bisa mengambil apa saja, orang bisa mengambil berbeda-beda. Aku bisa ngomong Islam, aku bisa ngomong Kristen, aku bisa ngomong Katolik, aku bisa ngomong sesama Islam sekalipun wis gono mazhab A, mazhab B, gono versi A, versi B dan seterusnya. Dan itu pasti benar salahnya berbeda, pasti baik buruknya ada perbedaannya. Jadi apa yang terjadi kalau kita diajarkan untuk menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik, ini hati-hati ya, berbahaya ya. Kalau kita diajarkan menjadi orang yang baik, berbahaya itu nggak salah, nggak selalu hasilnya buruk. Tapi ketika kita sudah punya definisi, karena kita mengambil sebuah belief system, menurut Islam yang aku percaya begini, berarti yang baik adalah begini. Aku adalah orang baik. Berarti kalau udah ngomong aku orang baik, yang tidak mengikuti itu tadi jadi orang buruk. Kalau neng Ma'iyah, orang yang berbeda tidak dilihat sebagai orang buruk, orang yang berbeda, selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan orang melihat orang yang menurut dia tidak baik menjadi musuh, ya. Jadi ketika kita mendeklarasikan bahwa kita orang baik, kita sudah sedikit punya bibit musuh terhadap orang yang salah. Makanya naluri kita kalau neng ayat, wahai orang-orang yang kafir, kan mesti jangan seperti wahai orang-orang yang beriman, jangan seperti orang-orang yang kafir. Selalu gitu toh imajinasinya. Nah, misalnya kowe nonton film mesti belone jagoane dudu musuhe. Itu kan memang naluri kita untuk menjadi orang baik itu loh. Nggak salah sebenarnya pengen jadi orang baik, tapi setahu Kanjeng Nabi nggak nyuruh kamu jadi orang baik, nyuruh jadi kamu orang bermanfaat, berniat. Semuanya tergantung sama niat. Kenapa? Karena niat itu di dalam diri kita. Kita nggak bisa, kalau berbuat baik, kalau menjadi orang baik untuk orang lain itu tidak ada jaminan sama sekali. Iso aku ngelakoni apik karo wong, ya niatmu tok toh. Karena baik buruk, beruntung nggak beruntung itu bisa diukur oleh waktu, bisa diukur oleh konteks,
Ada cerita di Cina sedikit ya, menggok sedikit, ono cerita nek salah saka Cina Bu, untuk memperlihatkan bahwa baik buruk, beruntung sama rugi itu bolak-baliknya cepat. Ada saudagar punya anak 3 laki-laki, gagah-gagah gede-gede. Tetangganya ngomong, wah beruntung kamu punya anak laki-laki, 3-tiganya gagah. Suatu hari 3-tiganya naik kuda, jatuh semua, kakinya patah, pincang. Wah kamu ya kurang beruntung ya, apa sebenarnya punya anak 3 laki-laki, gagah, pincang semua katanya. Gak lama seminggu kemudian ada perang yang anak-anak mudanya diambilin untuk jadi prajurit. Dia bilang, kamu beruntung ya, anak-anakmu pincang jadi nggak jadi prajurit, berangkat perang nggak jadi mati. Udah menang perang, yang pulang perang bawa rampasan perang jadi sugih-sugih. Dia bilang, kamu nggak beruntung ya, anakmu nggak ikut perang pula nggak jadi sugih. Ya, betapa gampangnya bolak-balik itu, apa namanya, antara benar salah, baik buruk itu tadi loh. Jadi kalau kita ngomong baik tidak dengan pengalaman sendiri, kita ngomong baik buruk tidak dengan apa sebenarnya, sebelum itu tak gini aja lah. Saya pengen mencoba membuat hipotesis, mengambil sebuah belief system yang kita semua membagi. Jadi kita semua pasti sama belief systemnya. Saya tanya sekarang, daripada ciptaan dunia yang segini besarnya, kamu tuh paling baik sama siapa menurutmu? Kamu paling baik sama siapa? Orang tahu mikir ya. Kamu paling baik sama dirimu sendiri. Wes tak jamin. Kenapa? Kamu orang lain sehari berapa kali? Yang lain rela, yang lain setiap hari gitu. Kamu dirimu sendiri tiap hari berapa kali? Oke. Ketika kamu sakit, kamu mencari obatnya. Ketika orang sakit, kamu nyari obatnya kan? Udah toh, semua yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri adalah yang terbaik pasti. Iya kan? Jadi, dan saya sambungin sama konsep yang lain lagi. Kalau kamu hidup di dunia, kan mengenal Tuhan melalui ciptaannya. Kamu mengalami apa sih di dunia? Apa kamu bisa mengalami pohon? Kamu bisa mengalami langit? Kamu bisa mengalami gunung? Bisa mengalami apa sih? Burung yang terbang? Yang bisa kamu cuma mengalami kamu sendiri yang punya. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang kamu bisa alami hanyalah dirimu sendiri. Tak jamin, hanyalah dirimu sendiri, nggak ada yang lain. Kamu ngelihat pohon itu, kamu nggak ngalami jadi pohon. Ada cahaya ke pohon mantul ke matamu, dikelompok ke karo retinane, diolah karo otaknya, jadilah kamu image pohon. Apakah kamu ngalami pohon? Enggak, kamu ngalami dirimu sendiri. 100% kamu ngalami dirimu sendiri, nggak ada yang lain. Nah, ketika kita ngomong itu benar, itu salah dan segala macam, toh kamu nggak ngalami itu semua. Ya kamu alami itu satunya cuma dirimu sendiri. Jadi saya ngambil gini, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu bukan pilihan perjalanan menuju Tuhan, itu satu-satunya jalan menuju Tuhan. Karena kita tidak mengalami yang lain kecuali diri kita sendiri. Ngalami apa meneh toh diri selain diri kita sendiri. Dan kalau mau baik, kamu sudah punya apa namanya, sudah punya caranya, karena kamu tahu baik pada dirimu sendiri. Nyari Tuhan nggak usah di sana. Kamu mengalami penciptaan setiap hari. Ora sah sing amuk, ora sah sing ampuh-ampuh lah. Ente mangan tempe dadi daging, mangan kacang dadi daging. Apa mangan sego neng omah, apa njaluk kancamu, apa nyolong, tetep dadine awakmu dhewe. Itu kan proses penciptaan luar biasa dan ajaibnya luar biasa. Mangan apa wae dadi awakmu dhewe. Kamu dari kecil menjadi besar kan ngumpulin dari
hal-hal yang di luar itu satu, ngalami Tuhan ini rasa ruwet, maksudnya kemana-mana. Kamu mengalami diri sendiri dulu, mengalami diri sendiri. Dan gini, semua yang diajarkan agama itu sudah kamu lakukan sama dirimu sendiri. Jadilah baik sama orang lain. Kamu baik nggak sama dirimu sendiri? Sudah. Jadilah kamu ikhlas sama orang lain. Kamu ikhlas nggak sama dirimu sendiri? Ikhlas tuh. Kamu jangan memusuhi orang lain. Kowe mosok musuhi awakmu dhewe, ya ora toh? Jadi iki kasih ngomong rada ekstrim ya. Sebenarnya konsep kasih sayang, konsep apa namanya? Baik sama orang lain, harus bermanfaat, itu nggak perlu semuanya. Ngomong kasar ini, nggak perlu semuanya. Karena kamu sudah mengalami pada dirimu sendiri. Kalau kamu sudah melebarkan dirimu bahwa akunya bukan hanya ini, akunya adalah orang segini banyak, udah nggak butuh konsep itu. Ketika kamu menolong dirimu, mencebok dirimu sendiri, kamu punya bayangan gini nggak? Ini aku dapat pahala ini karena aku baik sama diriku sendiri. Butuh nggak ayat-ayat seperti itu? Ketika kamu mengobati luka di tanganmu, kamu butuh semua konsep itu nggak? Kenapa? Karena itu dirimu sendiri. Nunyun sewu, aku agak meloncat ini. Tauhid itu nanti endingnya kita jadi satu, bukan jadi dua. Sehebat-hebatnya manusia mencapai pemahaman, ketika masih ada kamu, gak akan ada tauhid. Karena masih ada aku dan masih ada bukan aku. Nah, jadi kembali gitu tadi, semua pelajaran yang membuat jarak antara aku dan kamu itu akan menghasilkan perseteruan walaupun pada level yang berbeda. Jadi jangan dikira bahwa yang berlaku pada pelaku-pelaku bom bunuh diri itu tidak akan berlaku pada kita. Sangat, kita juga memperlakukan, kita juga berlaku akarnya seperti itu, walaupun ekspresinya bukan ngebom. Mungkin ekspresinya mengganggu lewat Twitter, mungkin ekspresinya misui sekuatu, dongake pincang ngono misalnya, orang sampai ngebom. Tapi itu kan akarnya sama. Karena aku baik, kamu buruk. Karena aku benar, kamu salah. Padahal kebenaran yang sejati seharusnya inklusif. Semua harus terlibat dalam kebenaran itu. Ketika ada yang tidak terlibat, dia tidak akan sejati. Jadi nek ana wis ngomong aku sing paling bener, aku sing paling apik. Ngene iki jak janjane. Sing orang ini ki salah. Itu sudah menjadi akar dari perpisahan tersebut. Dan tidak ada kita bisa mencapai tauhid kemutlakan. Enggak ngomong satu. Kalau satu nanti ada dua. Tauhid mutlak, tidak ada selain. Diomongke ra iso. Kenapa diomongke ra iso? Ketika kamu ngomong A, B-nya enggak kesebut. Ketika ngomong B, C-nya enggak kesebut. Padahal ketika Tuhan dia menyakup semuanya. Masa kowe ngomong A B C D E F G H I J tekan Z, wis sing ora kesebut sih luwih akeh meneh. Angka siji tekan sejuta ora kesebut. Jadi kemutlakan itu bukan satu atau dua. Kemutlakan adalah mencakup semuanya, yang diomongkan aja nggak bisa. Bagaimana kita ngomong kita akan mencapai kebenaran, mencapai Tuhan kalau kita sendiri masih melakukan pembatasan dan pembedaan. Ngomong kamu benar, kamu salah, aku benar, kamu salah, aku benar. Menurut saya itu juga bukan sesuatu yang harus dihindari. Itu adalah metodologi. Semua orang-orang pandai, semua nabi-nabi, semua rasul-rasul itu pasti paham ini. Cuman mereka mengantisipasi kebodohan orang-orang seperti kita. Tak kandhani ora paham kowe le. Wis saiki ngelakonono iki wae, kowe ngelakonono iki dengan harapan kamu bisa mencapai kesadaran seperti itu. Pernah nggak ketika SD Anda belajar memakai jembatan keledai? Ngapalin sesuatu pakai jembatan keledai. Apa ya contohnya? Pipolondo, saya dulu ingatnya. Kalau matematika, ada yang pernah pakai jembatan keledai itu?
Kalau ada tambah-tambahan, kurang-kurangan, kali-kalian, bagi-bagian gimana ya? Ping poro lan sudo. Jadi ini pipo londo. Pingnya dulu, poro pembagiannya dulu, lan apa namanya? Tambah, sudo kurang. Itu dulu yang dikerjain. Pipo londo. Kalau kita sudah memakai jembatan keledainya, yang kita lakukan bukan megangin jembatan keledai, betul nggak? Tapi kita mengaplikasikan kali bagi tambah kurang. Nah, yang banyak terjadi sekarang adalah kamu dikasih jalan, diajari jalan menuju sana, yang dipegangi pipo londone ning kon ping-pingan ra iso. Sing bener ki pipo londo. Wis nek kowe nek wis ngerti kuwi rasah ngomong pipo londo iso nglakoni kali-kalian bagi-bagian tambah-tambahan kurang-kurangan. Karena jembatan keledai bisa 19 cara. Kali tambah bagi cara pembagian progabit apa segala macam teknik bisa banyak cara, tapi hakikat mengerjakannya kan satu. Ketika kita pegangan pada cara, kita sudah ngomong aku bener kue salah, terus ngomong aku bener kue salah, padahal ketika kita sama-sama melakukan tambah-tambahan kali-kalian tersebut hasilnya sama. Nah, kita ributnya karena kita ribut pada perbedaan cara, perbedaan jembatan keledai. Jadi ini ribut antara keledai dan keledai. Yang menghujat kita-kita juga keledai. Jadi ini parade republik keledai. So, wes. Saya sangat terharu dengan Cak-Non. Wes, terharu. Mumpung raono. Saya terharu dengan Cak-Non. Karena di Ma'iyah yang diajarkan, bukan diajarkan, yang diajak bersama adalah kedaulatan diri, adalah kemampuan untuk menjadi tekad untuk menjadi diri sendiri. Saya sangat cocok sama itu, karena itu yang saya bicarakan ini tadi. Kita tidak bisa mengalami apapun pada ciptaan Tuhan kecuali diri kita sendiri. Dan kalau kita sudah melakukan kepada orang lain, dalam tanda petik loh, pada orang lain seperti yang kita melakukan pada diri sendiri, selesai gue, wes kelakuan gue. Padahal ketika sudah pada tahap sampai situ, nggak ada lagi yang namanya orang lain. Yang ada hanyalah aku semuanya. Aku yang tajali ke itu, aku yang tajali ke ini, aku yang tajali ini. Dan yang bisa ngomong gitu siapa? Ilah. Dalam diriku ada Tuhan. Orang dalam diriku Tuhan. Aku Tuhan, bisa ngomong ngono ora salah. Tapi bukan maha. Nah, aku Tuhan yo ya Tuhan soalnya. Masa ono ning tanggane Tuhan? Kan enggak ada, semuanya juga Tuhan pada kesadaran itu semuanya. Nah, jadi saya ingin mengajak begini saja. Ayo jangan membuat pemisahan-pemisahan lagi. Ayo jangan membuat menghujat karena berdasarkan kita merasa kita yang benar. Kita tidak pernah mengalami apa yang mereka alami. Kita tidak pernah mengalami, karena yang hanya bisa kita alami hanyalah diri kita sendiri. Coba kita melebarkan diri kita sehingga nggak hanya persaudaraan yang terjadi, yang adalah kesatuan. Dewi kabeh tunggal sebagai tajalan Gusti Allah yang punya tugas untuk menulis bukunya sendiri-sendiri yang nanti disetor di perpustakaan Tuhan. Kita doakan para korban teroris tersebut, korban yang meninggal, korban yang dimanipulasi, korban yang yang terteror dengannya, korban yang menjadi salah sangka, korban yang kemudian mendapat prasangka, dan korban-korban yang lain, kejadian kecil punya efek segitu besar ke dunia. Mari kita bersama-sama merangkul itu menjadi diri kita sendiri, bahwa kita sayang sama semuanya.